keluarganya ya. Jadi itu juga kalau diniati ibadah juga pahalanya seperti orang yang melaksanakan sholat raweh ya. Jadi kita jangan menjudge orang lain yang tidak melaksanakan sholat raweh. Wah, kowe ora tahu sholat, kamu tidak pernah melaksanakan sholat raweh ganjaran sithik, tidak, belum tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat santri dan pendukung channel TV? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab Durratun Nasin yang masih membahas tentang keutamaan-keutamaan atau fadilah dari melakukan sholat sunnah tarawih pada beberapa malamnya ya. Yang mana sudah saya bahas dari malam pertama sampai malam ke-13 ya. Nah, sekarang akan saya lanjutkan mulai pada malam ke-14-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa fil lailati rabi'ati asyara lan ikut tetep ing dalem wong ini kang kaping 14 ja'at taqo sapa al malaikatu biro-biro malaikat yashhaduna iku hale padha nakseni sinten malaik pira-pira malaikat lahu maring mukmin anahu sak temene mukmin iku qad shalah teman-teman wis salat sapa mukmin at-tarawih ing salat tarawih fala yuhasabuhu mongko ora ngisab utawa ora ngitung ya sinten mongko ora ngisab hu ing mukmin sinten Allah Gusti Allah yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Nah, selanjutnya pada malam ke-14 barang siapa seorang mukmin yang melaksanakan sholat taraweh itu pahalanya malaikat akan datang ya seraya menyaksikan bahwa orang tersebut telah melakukan sholat taraweh. Nah, setelah itu malaikat tersebut memintakan ampunan kepada Allah kepada orang tersebut. Maka kelak di hari kiamat itu orang tersebut tidak akan dihisab lagi oleh Allah. Ya, nah makanya ini malam ke-14 ini juga jangan disia-siakan ya. Yang menyaksikan itu adalah beberapa malaikat. Di sini malaikat itu sifatnya jamak ya, bukan malakun tapi malaikatun. Jamak itu lebih dari satu. Kalau mufrad itu satu berarti malakun ya, mufrad. Nah di sini adalah al malaikatu yashhaduna ya, dari jamak yashhaduna berarti itu kan juga jamak ya. Jadi banyak sekali malaikat yang menyaksikan bahwa orang tersebut telah melaksanakan benar-benar telah melaksanakan sholat tarawih dan kelak itu tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailatil khamisati asyarati lan ikut tetep ing dalam wengi kang kaping 15 tusoli nyuwunake ngapura anihi ing atase mukmin sapa al malaikatu pira-pira malaikat wa hamlatil arsy lan pira malaikat kang nyonggo arsy wal kursi lan kursi. Nah, di sini juga barang siapa seorang mukmin melaksanakan salat sunah tarawih pada malam ke-15 itu beberapa malaikat dan diantaranya ada dua malaikat istimewa yaitu malaikat yang menjaga arsy dan malaikat yang menjaga kursi itu akan memintakan ampun kepada orang mukmin tersebut ketika dia melaksanakan sholat sunnah tarawih pada malam ke-15-nya. Nah, malaikat bedanya malaikat dan malaikat arsy serta malaikat kursi itu apa? Nah, sedangkan malaikat al-hamalatil arsy wal kursi itu adalah malaikat yang paling sangat dekat dengan Allah ya. Seperti layaknya malaikat Jibril ya, itu sangat dekat sekali dengan Allah. Ketika malaikat Jibril ataupun malaikat hamalatil arsy dan kursi ya, itu memintakan sesuatu kepada hamba Allah bernama si fulan bin fulan atau si fulanah binti fulanah, itu pasti Allah akan langsung mengijabi. Karena siapa yang meminta? Yang meminta adalah malaikat terdekat atau malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pada malam ke-15 ini dicatat ini ya, malam ke-15 juga istimewa sekali ya. Wa fil lailati sadisati asyara lan iku tetep ing dalam wengi kang kaping 16 kata mongko nulis sinten Allahu Gusti Allah lahu maring mukmin baraatun halil lebaran an-najat baraatun halil lebaran an-najatu rupane ya selamat minan nari saking neraka wa dukhul lan malbu fil jannati ing dalam swarga. Nah, di sini juga selanjutnya seorang mukmin yang melakukan salat sunah tarawih pada malam ke-16 Allah itu mencatat pahala orang tersebut, orang mukmin tersebut itu pahala terbebas dari api
neraka dan menjamin akan masuk surganya Allah. Ini Allah sendiri ya. Kataballahu lahu, ada tulisannya seperti itu ya. Kataballahu lahu, Allah akan mencatat kepada orang mukmin tersebut. Yang pertama adalah bebas dari api neraka, yang kedua adalah dijamin masuk surganya Allah ya. Jadi bukan surganya Dajjal ya, tapi surganya Allah ya. Jadi ini juga penting ya. Saya pada intinya kalau menurut saya jangan tinggalkan lah ya sholat sunnah tarawih itu eman-eman ya. Kalau setahun sekali ya, 1 tahun sekali itu usahakan jangan ditinggalkan. Kalau memang ada keperluan, katakanlah kerja dan sebagainya, ya itu boleh ditinggalkan, tidak apa-apa, karena juga kerja juga masuk ke dalam niat ibadah ya. Kalau bisa setelah pulangnya malam itu ya, kalau masih kuat kita tarawih sendirian atau tarawih secara munfarid ya. Sebenarnya kalau kita memaksakan bahwa sholat tarawih itu wajib ya, kasihan yang kerja malam-malam ya, yang kerja sampai malam itu kasihan ya. Jadi sebenarnya tetap juga ada keringanan bagi orang-orang yang memang bekerja untuk mencari nafkah kepada keluarganya ya. Jadi itu juga kalau diniati ibadah juga pahalanya seperti orang yang melaksanakan sholat raweh ya. Jadi kita jangan menjudge orang lain yang tidak melaksanakan sholat raweh. Wah, tahu sholat, kamu tidak pernah melaksanakan sholat tarawih ganjaran siti, tidak, belum tentu. Yang bisa menentukan ke pahala banyak ataupun tidaknya itu ya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan orang sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailati sabi'ati asyaratan, iku tetep ing dalam wong ini kang kaping 17 yuk bakal diparingi sapa mukmin misla sawabil anbiya ing dalam sepadane ganjarane pira-pira nabi. Nah, seorang mukmin yang melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-17, dia akan diberikan pahala seperti pahalanya para nabi. Ini istimewa sekali. Nah, kita tahu sendiri bahwa nabi itu adalah manusia yang paling taat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan paling sabar terhadap ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah di sini kita cuma melaksanakan sholat sunnah tarawih pada malam ke-17-nya, kita pahalanya itu seperti pahala para nabi, yang mana nabi itu pasti dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi malam ke-17 ayo kita tarawih bersama-sama. Kalau memang tidak bisa, tidak apa-apa, karena masih bekerja dan sebagainya, tidak apa-apa, jangan dipaksa. Kalau memang tidak bekerja, katakanlah maksudnya sudah pulang dari kerja gitu ya, sudah free, ya usahakan mengikuti sholat sunnah tarawih, pahalanya besar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailati saminati asyara, lan iku ing dalem wengi kang kaping 18 nada undang-undang sinten sopo malakun malaikat ya Abdallah, he kawulane Gusti Allah, innallaha satamane Gusti Allah radhiya iku ridho sinten Allah engka saking sira wa walidaika lan saking wong tuwa lorone sira. Nah, seorang mukmin yang melaksanakan sholat sunnah tarawih pada malam ke-18 itu malaikat memanggil-manggil ya, atau malaikat itu mengundang-undang, hai Abdullah, hai hamba Allah ya, sungguh Allah itu telah ridho kepadamu dan telah ridho kepada kedua orang tuamu. Di sini dengan catatan orang tuanya adalah mukmin juga ya, muslim ya, tetap ibadah kepada, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu Allah itu sudah ridho pada orang tersebut yang melaksanakan sholat sunnah tarawih pada malam ke-18 dan kepada orang tuanya, kedua orang tuanya. Di malaikat itu memanggil-manggil, hai hamba Allah, ya Abdallah ya, bahwa sesungguhnya Allah itu telah ridho kepadamu dan kepada orang tuamu. Jadi ketika Allah telah ridho kepada kita, otomatis Allah telah senang kepada kita. Jadi kalau Allah itu senang kepada kita, insya Allah kita itu akan dijamin apapun oleh Allah, dijamin rezekinya, dijamin kesehatannya, dijamin segalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailati tasi'ati asyara, lan iku tetep dalam wong kang kaping 19 yarfa'u ngangkat sinten Allah Gusti Allah darajatahu ing darajate al mukmin fil firdaus ing dalam surga firdaus. Nah, seorang mukmin yang melaksanakan sholat sunnah tarawih pada malam ke-19 ya, itu Allah akan mengangkat derajat orang tersebut di dalam surga firdaus. Surga Firdaus itu apa? Surga Firdaus itu adalah tempat yang paling istimewa di antara surga-surga yang lainnya, tempat yang paling atas,
di urutan surga, yang mana surga itu urutannya ada 7 ya. Itu yang paling atas itu adalah surga Firdaus. Itu adalah tempatnya para rasul dan para nabi dan para syuhada, sahabat-sahabat nabi. Berarti kelak kita akan berkumpul dengan beliau-beliau semua ketika kita bisa melaksanakan sholat sunnah tarawih pada malam ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailatil asyirina ing dalan iku ing dalem ngene kaping 20 yuta bakal paring diparingi sapa mukmin sawab syuhada'i ing dalam ing pira-pira ganjarane syuhada was sholihin lan pira-pira wong saleh. Nah, seorang mukmin yang melaksanakan sholat sunnah pada malam, sholat sunnah tarawih pada malam ke-20, dia akan diberi oleh Allah berupa pahalanya orang-orang syahid atau syuhada ya, dan orang-orang solehin. Berarti orang-orang solehin itu orang-orang yang soleh ya, banget solehnya, al-alim al-alamah ya, orang cerdas pada masa dulu ya. Jadi orang yang Islam, yang orang-orang yang cerdas itu pahalanya akan diberikan kepada orang-orang yang mukmin yang melaksanakan sholat sunnah tarawih pada malam ke-20. Itu pahalanya seperti orang syuhada as-sholihin. Itu berarti betapa istimewanya melaksanakan sholat sunnah tarawih pada malam ke-20. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Insya Allah akan saya lanjutkan lagi pada malam ke-21 sampai seterusnya. Akan ada keutamaan seperti apa lagi ya. Jadi sisanya ada 10 hari lagi. Semoga bisa bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.